masa depan. Bagaimana wajah itu yang akan datang itu tergantung sahabat-sahabat saat ini. Tantangan kita sahabat-sahabat, saya merangkum itu ada 3 hal. Yang pertama adalah ruh al-tadudiyah, ya ini bagaimana pluralisme. Jadi pluralisme yang ada di bangsa ini menjadi sebuah kekuatan. Perbedaan suku, bangsa, dan negara ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Karena kita sadari sahabat-sahabat, tanpa perbedaan yang merekatkan bangsa Indonesia ini, sampai saat ini kita tidak akan pernah merasakan kemerdekaan. Dan inilah nikmat yang luar biasa kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua sahabat-sahabat sekalian, spirit atau semangat keagamaan. Ini yang harus terus kita jaga sahabat-sahabat. Bagaimana sahabat-sahabat mampu menjaga dan merawat tradisi dan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Di tengah tantangan ideologi bangsa transnasional yang selalu mengganggu bangsa ini, lebih-lebih kita sadari sahabat-sahabat, negara kita belum bisa lepas dari sel-sel yang namanya terorisme dan intoleransi. Ini tantangan kita sahabat-sahabat. Bagaimana beberapa waktu lalu kita menemukan sebuah kejadian yang itu berulang kali terjadi, dan itu sangat kita sayangkan. Bahkan kita sadari sahabat-sahabat, tidak ada agama manapun yang mengajarkan kita mencelakai orang lain, bahkan membunuh orang lain, lebih-lebih melakukan hal dengan membunuh dirinya sendiri. Ini sangat naif sekali, ya, dengan iming-iming bertemu bidadari gitu. Ya, ini sangat naif sekali. Nah, ini kalau kita tidak menguatkan internal kita, bisa-bisa sahabat-sahabat juga bisa terasuki ideologi-ideologi semacam itu. Sahabat-sahabat sekalian, kenapa saya tadi singgung bahwa hal yang sedikit, kader yang sedikit itu tidak sama sekali tidak menyurutkan niat kita untuk berkhidmat. Karena kalau kita tahu sahabat-sahabat, orang di luar sana, minhum di sana itu sedikit, sekian 0, sekian persen, 0,0%. Tapi seakan-akan mereka kan banyak. Karena apa sahabat-sahabat? Karena militansi yang dibangun oleh mereka. Satu orang tapi militan itu sama saja dengan sahabat-sahabat 10 orang tapi tidak militan. Nah, ini tantangan kita sahabat-sahabat sekalian yang harus sahabat-sahabat jawab. Saya sepakat dengan judul tema konferensi anak cabang kali ini, spirit baru untuk kaderisasi yang maju. Karena bagaimanapun sahabat-sahabat, spirit kita ini harus selalu kita perbarui sahabat-sahabat sekalian, agar sahabat-sahabat ini memiliki nuansa lain. Karena setiap era itu ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin itu ada eranya. Mungkin sahabat-sahabat sekalian harus tahu sekarang ini harus melakukan apa dengan kondisi bangsa, kondisi daerah, dan kondisi wilayah sahabat-sahabat saat ini, ya. Berbeda dengan zamannya para muassis dulu, berbeda zamannya dengan para kiai-kiai kita dulu. Tapi sahabat-sahabat sama sekali tidak boleh meninggalkan nilai-nilai dan tradisi yang sudah ditinggalkan para muassis dan kiai kita. Ini pedoman yang harus sahabat-sahabat pegang. Yang ketiga sahabat-sahabat, ruh al-wataniyah, semangat kebangsaan. Ini yang harus sahabat-sahabat jaga. Bagaimana kiai-kiai kita mempertahankan, merebut kemerdekaan ini dengan susah payah sahabat-sahabat sekalian. Bangsa Indonesia ini direbut, melawan penjajah ini darah dan nyawa taruhannya. Kita hanya menikmati saja sahabat-sahabat. Bahkan kita hanya tinggal memakai seragam yang itu sudah organisasi atau jamiah ini sudah dibentuk oleh para muassis kita dengan gagah sekali. Tapi sahabat-sahabat sekalian harus diimbangi dengan hikmat sahabat-sahabat sekalian untuk jamiah itu, baik untuk gerakan pemuda Ansor dan jamiah Nahdlatul Ulama. Saya yakin Ansor ini menjadi kawah candra di mukanya sahabat-sahabat sekalian dalam berdialektika, dalam berorganisasi, dalam berkhidmat, dalam mengadvokasi masyarakat dan lain sebagainya. Karena sahabat-sahabat ini tumbuh pada
usia-usia yang itu dalam perkembangan manusia yang produktif. Jadi usia-usia gerakan pemuda Ansor ini adalah usia-usia sahabat yang produktif. Kan eman-eman ketika sahabat-sahabat berada dalam usia yang produktif tadi, tapi tidak mampu memberikan sesuatu yang terbaik untuk Jamiyah ini, tidak mampu memberikan yang terbaik untuk daerah dan bangsa kita. Karena apa sahabat-sahabat? Usia itu tidak bisa mundur. Ketika sahabat-sahabat sudah memasuki usia tua, nggak mungkin bisa kembali lagi, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini yang harus sahabat-sahabat pahami. Karena tidak banyak sahabat-sahabat yang diberi kesempatan seperti sahabat-sahabat yang ada di depan saya ini. Banyak kita kader-kader yang lainnya, banyak kaum nahdien yang ada di daerah, di desa-desa, tapi hanya segelintir orang yang mau ngurus organisasi. Memang kesadaran organisasi kita ini sedang diuji. Al-wa'yu an-nidham, kesadaran kita berorganisasi ini sedang diuji, sahabat-sahabat sekalian. Tapi kita punya keyakinan, sahabat-sahabat, jika kita lurus niat kita berkhidmat kepada gerakan pemuda Ansor, niat kita lurus ikhlas kepada berkhidmat kepada Jamiyah Nahdlatul Ulama, kita yakin di belakangnya itu nanti pasti ada buah yang kita petik. Nah, salah satunya sahabat kita bisa diterima di BPK, Panwas. Nah, ini buahnya mungkin. Beliau kan mungkin sahabat kita nggak niat kan, nggak punya cita-cita dulu, oh saya ingin jadi BPK, ingin jadi Panwas, atau ingin jadi apalah sebagainya. Bahkan tidak ada cita-cita atau niat ingin jadi camat gitu kan. Tapi ini bagian dari buah kita sahabat-sahabat berkhidmat kepada Jamiyah Nahdlatul Ulama dan gerakan pemuda Ansor. Nah, ini sahabat-sahabat, spirit inilah yang harus sahabat-sahabat jaga. Nah, spirit baru ini sahabat-sahabat jaga untuk kemajuan gerakan pemuda Ansor Jati Banteng ke depan lebih baik lagi. Saya, sahabat-sahabat sekalian, siap mensupport sahabat-sahabat sekalian dalam hal apapun. Lebih-lebih banyak PR yang harus kita lakukan, sahabat-sahabat sekalian. Masih banyak PR yang harus kita garap, ya. Baik itu dari sisi kualitas maupun kuantitas kita dalam berkhidmat. Jadi terutama bagaimana pemberdayaan ekonomi kader, bagaimana kaderisasi kita yang tidak boleh mandek. Kenapa sahabat-sahabat PAJ masa periodenya hanya 3 tahun, ranting hanya 2 tahun. Itu adalah dalam rangka menjaga kontinuitas kaderisasi agar bisa bergerak dinamis. 2 tahun berakhir. Kemudian harapan kita adalah ada kader-kader baru nanti yang menambah amunisi kita dalam berkhidmat di gerakan pemuda Ansor. Nanti yang Ansor, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat akan berkhidmat di Jamiyah Nahdlatul Ulama. Ya. Kan saya lihat ini sekarang sudah semuanya pakai sarung semua. Saya aja yang pakai celana ini kayaknya. Jadi kayaknya sahabat-sahabat sudah siap ini berkhidmat ke depan di Jamiyah Nahdlatul Ulama. Ya. Itu sahabat-sahabat sekalian. Nah, inilah keberuntungan kita, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat ini adalah kader-kader dan manusia pilihan yang dipilih oleh para muassis. Ini sahabat-sahabat bukan sembarang orang. Yang ada di hadapan saya, semua yang ada di sini ini adalah kader-kader yang luar biasa. Kader-kader NU yang saya yakin memiliki semangat untuk berkhidmat yang luar biasa kepada Jamiyah ini. Karena sahabat-sahabat ini adalah pilihan. Kita berdoa, sahabat-sahabat, semoga ini bagian dari sebuah catatan amal ibadah kita sebagai investasi ketika kita nanti kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan dengan para muassis. Amin. Itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi sahabat-sahabat tidak perlu bercita-cita tinggi masuk surga, tidak perlu. Kumpulkan kita dengan para muassis NU, insyaallah tempatnya di surga, sahabat-sahabat sekalian. Itu sahabat-sahabat sekalian. Yang selanjutnya, sahabat-sahabat, saya ingin menggugah sahabat-sahabat, ayo proses kaderisasi di dalam gerakan pemuda Ansor ini harus terus kita jaga dan kita rawat. Sahabat-sahabat, saya berharap dalam beberapa bulan ke depan, minggu ke depan, tahun ke depan ini, proses kaderisasi sahabat-sahabat grade-nya itu meningkat. Kalau sahabat-sahabat sekarang itu tidak ada yang PKL, ke depan sahabat-sahabat ketika ada PKL harus ikut. Ketika ada PKN harus ikut. Ketika ada Diklatsar ikut. Sudah selesai Diklatsar ikut Susbalan. Ada Susban PIM. Banyak kaderisasi kita yang sahabat-sahabat masih belum diikuti. Lebih-lebih ketika kaderisasi di NU misalnya, yang itu saat ini sudah ada selesai moratorium di kaderisasi NU, sekarang mulai bergerak lagi roda kaderisasi.
Nah, ini adalah bagian dari sebuah harokah atau gerakan yang harus sahabat-sahabat selalu jaga dan rawat. Bagaimana dinamakan gerakan pemuda Ansor kalau sahabat-sahabat tidak bergerak? Gitu. Bukan gerakan namanya itu. Nah ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, saya berharap kaderisasi ini terus sahabat-sahabat ikuti dengan baik. Karena bagaimanapun kaderisasi ini ruhnya organisasi. Regenerasi ini ruhnya organisasi. Jadi kaderisasi dan regenerasi ini adalah ruhnya organisasi. Kalau kaderisasinya mandek, regenerasinya mandek, jadi ya mati organisasi ini sahabat-sahabat. Kalau Ansor, NU ini tetap ada sahabat-sahabat sekalian. Akan tetap ada selamanya. Cuma kita sahabat-sahabat yang harus mampu mengisi atau menjaga cita-cita atau peninggalan dari para muassis ini, jamiah ini, untuk kita jaga dan terus kita rawat, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian yang selanjutnya saya menyampaikan terima kasih sahabat-sahabat sekalian kepada pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Jati Banteng periode 2020-2022 yang nantinya akan kita demisionerkan. Karena bagaimanapun sahabat-sahabat selama 3 tahun sahabat-sahabat berkhidmat ini luar biasa. Beberapa kali saya hadir di Jati Banteng, kegiatannya berjalan dibandingkan ada beberapa kecamatan yang lain mungkin ya dikatakan hidup masih belum hidup, hanya ada pengurusnya tapi tidak ada kegiatannya, terutama seperti di daerah-daerah Banyu Blugur. Kita ini masih belum menemukan kader yang mampu menggerakkan organisasi di sana. Tidak hanya Ansor, ternyata NU juga kayaknya kesulitan di sana. Menjadi catatan kita juga. Jadi ke depan sahabat-sahabat kalau misalnya punya saudara, famili yang itu masih periode umurnya sesuai dengan umur sahabat-sahabat di Gerakan Pemuda Ansor, ayo coba digugah sahabat-sahabat sekalian. Siapa lagi yang mau ngurus kalau bukan kita? Karena sahabat-sahabat dilahirkan ada sekarang sahabat-sahabat untuk menjaga cita-citanya para muassis, untuk menjaga nilai-nilai dan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah ini agar tetap terjaga langgeng di tengah masyarakat. Kemudian selanjutnya saya, siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Jati Banteng, saya harap sahabat-sahabat mampu bersinergi dengan semua pihak, terutama dengan MWCNU. Saya yakin tidak diragukan lagi lah sahabat-sahabat siapapun nanti yang terpilih. Tapi sahabat-sahabat sekalian tidak boleh meninggalkan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ansor itu dikatakan hidup, Ansor itu dikatakan berjalan kalau nampak kegiatannya di masyarakat, sahabat-sahabat sekalian. Kalau sahabat-sahabat kegiatannya tidak nampak di masyarakat, maka sahabat-sahabat ini ya organisasinya tidak jalan. Nah, ini bagian dari salah satu unsur penilaian organisasi itu jalan atau tidak. Yang selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki